Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Arisa Agustina SMH, salah satu dosen tetap Fakultas Hukum pada Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tindak Pidana Khusus, yang merupakan salah satu mata kuliah pada program studi hukum sesuai dengan bidang keahlian dan konsentrasi saya, yaitu Hukum Pidana. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi semester 6 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka yang terdiri atas 14 kali pertemuan materi, 1 kali penilaian tengah semester, dan 1 kali penilaian akhir semester. Mata kuliah tindak pidana khusus membahas konsep, ruang lingkup, dan perkembangan berbagai tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, tindak pidana cyber, tindak pidana lingkungan hidup, serta berbagai tindak pidana khusus lainnya yang berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar pengaturan tindak pidana khusus, menganalisis unsur-unsur tindak pidana, mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta memberikan solusi hukum terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia secara kritis, sistemis, dan bertanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu memahami konsep, asas, dan ketentuan tindak pidana khusus, dapat menganalisa permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau yang sering kita sebut DAA. Pada aspek delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, serta materi pembelajaran yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa melalui website fakultas. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka melalui presentasi interaktif yang dipadukan dengan pembahasan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan studi kasus aktual. Untuk mendukung pembelajaran saya, juga memanfaatkan berbagai media seperti video pembelajaran, Quizizi sebagai media evaluasi interaktif, Canva sebagai media presentasi, serta berbagai sumber hukum digital. Pada aspek interaction, proses pembelajaran meningkatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas, tanya jawab, presentasi kelompok, analisis studi kasus, simulasi pemecahan masalah hukum, serta refleksi pembelajaran sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses berpikir kritis dan argumentasi hukum. Selanjutnya, pada aspek asesmen, sistem penilaian terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan melalui keaktifan dan diskusi, kuis, penugasan individu, presentasi kelompok, analisis putusan pengadilan, dan penyelesaian studi kasus dengan RPS. Dengan bobot sebesar 30%, penilaian sumatif terdiri atas penilaian tengah semester PTS dengan bobot 30% dan penilaian akhir semester dengan bobot 40%. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menerapkan model pembelajaran case-based learning dan project-based learning dengan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, analisis putusan, pengadilan, presentasi, kerja kelompok, serta problem solving. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, argumentatif, dan solutif dalam memahami, serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum pidana khusus yang berkembang di masyarakat. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku-buku, karya para pakar, hukum pidana, peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional bereputasi yang memiliki nilai kebaruan sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan hukum pidana khusus secara komprehensif. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah tindak pidana khusus dengan materi pengantar tindak pidana khusus pada pertemuan pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Kabarnya gimana? Sehat? Sehat. Oke. Hari ini kita mata kuliah tindak pidana khusus seperti yang ada di layar. Di pertemuan pertama, kebetulan mata kuliah ini di semester 6. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita berdoa dulu berdasarkan keyakinan dan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mungkin Saudara Adi silakan dipimpin. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Saudara Adi. Ya, Ibu, sebelum Ibu masuk materi, ini kurang lebih ada 20 slide. Kurang lebih itu, sebelum Ibu masuk materi, Ibu kasih tahu deskripsi mata kuliah ini, apa aja capaiannya, dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah tindak pidana khusus itu ada 2 SKS. 2 SKS berarti kita ada 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, 1 kali untuk ujian penilaian tengah semester, dan yang 1 kalinya lagi adalah penilaian akhir semester. Nah, jadi mata kuliah ini mata kuliah di semester 6. Baik, kita masuk ke materi. Materi pengantar. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah ini membahas tindak pidana yang ada di luar KUHP. Fokusnya pada lex spesialis dan analisis terkait dengan penegakan hukum. Oke, sebelum kita masuk, kalau bahasa tindak pidana khusus, kalimatnya tindak pidana khusus, berarti kan ada kalimat khusus. Ada nggak yang bisa menanggapi kenapa dia ada, apa yang dimaksud dengan khusus, yang dimaksud dalam mata kuliah ini? Kenapa dia disebut khusus dari kalimatnya? Udah? Oke, kita next lagi. Nanti kita gali kenapa dia disebut khusus. Nah, dalam capaian pembelajarannya dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu dapat memahami konsep dasar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi terkait dengan jenis-jenis tindak pidana khusus. Yang ketiga, menganalisis perbedaan dari tindak pidana khusus. Jadi menganalisis. Jadi ada 3 capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah memahami konsep, yang kedua mengidentifikasi jenis kejahatannya apa aja, yang ketiga adalah menganalisis terkait dengan perbedaannya dengan tindak pidana lainnya. Oke, nah ini masuk ke dalam kepengertian tindak pidana. Maksudnya di sini tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang dibuat secara khusus untuk mengatur dan menangani kejahatan tertentu di luar KUHP agar penegakan hukumnya lebih efektif. Nah, lanjut lagi, tindak pidana khusus dibuat karena kejahatan tertentu terus berkembang dan semakin kompleks, sehingga dibutuhkannya pengaturan khusus yang ada di luar KUHP. KUHP tahu ya? Oke. Nah, ciri-ciri dari tindak pidana khusus itu adalah 1, tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Ada kalimat di luar. Artinya dia tidak diatur di dalam KUHP. Di sini ada kalimat di luar. Jadi ciri yang pertama adalah tindak pidana khusus itu diatur di luar dari KUHP. Dia tidak diatur di dalam KUHP. Yang kedua, mengatur kejahatan yang bersifat khusus dan spesifik. Lagi-lagi kita ketemu kalimat khusus. Kalau khusus kan berarti dia spesial ya, kalau kata sinonimnya. Nah, yang ketiga adalah memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Jadi dia beda. Aturannya, prosedurnya dia beda dengan tindak pidana umum. Yang keempat, menggunakan asas lex specialis derajat legi generali. Ini kita dapat di mata kuliah pengantar
ilmu hukum. Ya, ini kan sudah di semester 1 mata kuliah dasar ya. Jadi ada lex spesialis. Nah, tindak pidana ini masuk dalam asas lex spesialis. Oke ya, kita lanjut. Nah, ruang lingkup dari tindak pidana khusus itu di klaster menjadi 4. Dilihat dari 4. Di 4 yang pertama dilihat berdasarkan jenis kejahatannya. Yang kedua dilihat berdasarkan pengaturannya. Yang ketiga dilihat berdasarkan proses penegakannya. Yang keempat berdasarkan karakteristiknya. Jadi ada 4 poin kalau dilihat ruang lingkup tindak pidana khusus. Berdasarkan jenis kejahatan, berdasarkan pengaturan, berdasarkan proses penegakannya, dan berdasarkan karakteristiknya. Dia agak berbeda. Oke, lanjut. Nah, kalau dari berdasarkan jenis kejahatannya itu dibagi, ini masih banyak lagi nih. Tapi kita ambil yang umum aja. Ada korupsi. Ini kalau dari jenis kejahatannya, korupsi ini yang lagi-lagi maraknya. Ada narkotika yang karena kita daerah perbatasan, ini juga lagi marak-maraknya, banyaknya jalur tikus, sehingga peluangnya besar terjadi di Kalimantan Utara. Ada terorisme, ada pencucian uang, tindak pidana pencucian uang, money laundry, ada juga kejahatan cyber dan lain sebagainya. Tapi kita ambil yang umum aja ya. Oke, next lagi, ini berdasarkan kejahatannya. Sekarang kita melihat berdasarkan pengaturannya. Pengaturan tindak pidana khusus, pengaturan tindak pidana khusus itu diatur dalam undang-undang khusus. Ada ya, undang-undang khusus di luar KUHP. Jadi dia tidak diatur di dalam KUHP, tapi dia tersendiri. Narkotika beda sendiri, tindak pidana pencucian uang beda sendiri aturannya. Nah, terus memiliki ketentuan material dan formil. Oke, ini berdasarkan pengaturannya. Terus berdasarkan proses penegakannya. Berdasarkan proses penegakannya juga berbeda sama tindak pidana umum. Kalau dia prosesnya, yang pertama ada punya lembaga penegakan yang khusus. Kalau korupsi itu ada yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ada KPK. Kalau dia narkotika, ya ada BNN dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penyidikan khusus, dia juga menggunakan metode khusus. Ada yang namanya penyadapan, ada operasi tangkap tangan, dan lain sebagainya. Bagaimana sistem pembuktiannya? Juga berbeda. Dia kalau kayak korupsi itu ada perluasan alat bukti di ITE. Nah, di mana rekaman digital itu dengan dokumen elektronik itu disebut sebagai alat bukti. Jadi ada perluasan terkait dia lembaganya berbeda, penyidikannya juga khusus, sistem pembuktiannya juga khusus, ada perluasan. Terus proses peradilannya gimana? Proses peradilannya juga khusus. Ada kalau dia tindak pidana korupsi ada namanya pengadilan tipikor. Terus ada kalau pelanggaran HAM ada pengadilan HAM. Nah, bagaimana dengan saksi dan sanksinya? Sanksi dan pemidanaan gimana? Kalau tindak pidana khusus, hukumannya lebih berat dan bisa ada pidana tambahan, perampasan, contohnya perampasan aset dan denda dan lain sebagainya. Jadi dari sisi sanksinya, kalau tindak pidana khusus itu lebih berat dibandingkan tindak pidana umum. Oke, lanjut. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ya. Pada saat Ibu menjelaskan. Oke, yang ini kalau berdasarkan karakteristiknya. Kalau berdasarkan karakteristik, dia lebih bersifat spesifik. Tadi lex spesialis atau khusus. Dan kompleks, melibatkan banyak pelaku atau jaringan dan terorganisir, bisa lintas wilayah atau negara. Jadi berdampak luas. Nah, terus lanjut lagi, berdasarkan karakteristik, memiliki prosedur hukum khusus, ada lembaga khusus dan menggunakan teknik khusus, proses pembuktian lebih fleksibel. Bagaimana berdasarkan perkembangannya? Tindak pidana muncul karena perkembangan teknologi dan sosial, berdampak luas bagi masyarakat.
Makanya dibuatlah undang-undang tindak pidana khusus yang mengatur masing-masing kejahatan. Karena di KUHP dia tidak bisa mengcover kejahatan itu. Akhirnya dibuatlah undang-undang tindak pidana khusus, dibuatlah aturan secara khusus yang mengatur terkait dengan tindak pidana kejahatan yang terjadi. Oke. Lanjut. Nah, tujuannya itu apa? Ini tujuannya. Tujuan tindak pidana khusus pada dasarnya tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan yang lebih luas. Jadi tujuannya itu bukan hanya fokus kepada pelaku, tapi ada kepentingan yang luas yang harus dilindungi. Contohnya, melindungi kepentingan publik yang strategis. Korupsi, keuangan negara kan yang dirugikan. Dampaknya kemana kalau keuangan negara? Ke masyarakat, ke rakyat. Kalau korupsi kan bukan negara, bukan semata-mata negara yang rugi. Uang itu harusnya diperuntukkan untuk sekolah. Uang itu diperuntukkan untuk kesehatan. Tapi ternyata dikorupsi hanya keuntungan pribadi, kelompok atau pribadi. Nah, maka dibuatlah aturan secara khusus yang mengatur terkait dengan itu. Makanya jadi dia tujuannya itu bukan hanya semata-mata menghukum pelaku, tapi ada kepentingan besar yang harus dilindungi. Terus ya, yang kedua, menanggulangi kejahatan yang bersifat khusus dan kompleks. Karena ini kejahatan luar biasa, jadi harus punya strategi yang tepat juga. Nggak bisa disamakan, diatur secara umum. Terus yang ketiga apa? Tujuannya adalah memberi efek jerah yang lebih kuat. Tindak pidana umum memberi efek jerah, iya, tapi sanksinya tidak terlalu sanksinya itu tidak terlalu berat, sehingga dianggap tidak dapat memberi efek jerah. Makanya itu dibuatlah aturan secara khusus. Yang keempat, menjamin penegakan hukum yang lebih efektif. Yang kelima, melindungi sistem ketertiban sosial, stabilitas ekonomi, kepercayaan publik terhadap pemerintah, keterlibatan masyarakat secara luas. Kita lanjut. Nah, ini sejarah dan perkembangan Tipiksus. Karena kita masih di pertemuan awal, jadi kita masih berbicara terkait dengan kenapa ada dan lain sebagainya, sejarahnya bagaimana. Nah, di sini ada sejarahnya. Sejarah tindak pidana bermula dari berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum yang mengatur berbagai kejahatan dasar sejak masa kolonial. Seiring perkembangan zaman, muncul kejahatan yang kompleks seperti korupsi, narkotika, kejahatan cyber yang dianggap tidak dapat ditangani secara efektif hanya dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini ya, tidak dapat ditangani karena kejahatan itu berkembang sehingga dianggap KUHP sudah tidak bisa mengcover lagi. Makanya oleh karena itu pemerintah membentuk berbagai undang-undang khusus di luar KUHP. Ingat ya, kata kuncinya di luar KUHP. Artinya dia tidak diatur dalam KUHP. Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang ITE yang mengatur secara lebih spesifik serta memberikan sanksi dan prosedur yang lebih tegas. Selain itu, dibentuk pula lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani kejahatan tertentu secara efektif. Nah, sehingga tindak pidana khusus terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat, teknologi, dan kebutuhan penegakan hukum. Izin Ya, oke. izin bertanya Ibu, apakah setelah berlakunya KUHP nasional, semua tindak pidana khusus itu tetap diatur di dalam undang-undangnya masing-masing? Oke, ya. Pertanyaannya dari siapa? Evelyn, Bu. Evelyn ya. Oke, dari Evelyn.
Pertanyaan gini, karena sudah ada undang-undang secara khusus gitu ya, ada undang-undang secara khusus, apakah semua setelah berlakunya KUHP nasional ya, kan ada kita nih kan sudah berlaku KUHP nasional ya di tahun berapa? KUHP nasional, oke. Ya, 2000 berapa Mel? 2021 nomor 1 tahun 2023. Oke, diberlakukan di Diberlakukannya pada tanggal 1 Januari tahun 2026. Oke. Nah, jadi semua semua pidana khusus apakah tetap diatur undang-undang masih diatur dengan undang-undang secara khusus? Itu pertanyaan Evelyn ya. Karena ada KUHP baru nih. Apakah masih berlaku? Iya. Jawabannya tetap diberlakukan karena dengan hadirnya KUHP baru tidak menghapus undang-undang secara khusus itu, karena undang-undang itu mengatur kejahatan sesuai dengan kejahatan masing-masing. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini asas-asas dalam hukum pidana khusus. Ada asas lex specialis, ada asas legalitas, ada asas kepentingan umum, ada asas vicarious liability, ada asas pembuktian terbalik. Ini adalah asas-asas yang ada di dalam hukum pidana khusus. Ini sudah jelas ya, ini kan mata kuliah awal nih. Ada asas lex specialis, ada legalitas, ada asas kepentingan umum, ada asas lagi pembuktian terbalik. Nah, ini terus habis. Oke. Sudah, tadi ada satu pertanyaan, sekarang pertanyaan dari Ibu. Ini sudah jam berapa? Oke. Pertanyaan dari Ibu, sabar ya. Menurut saudara, tindak pidana khusus apa yang paling menjadi tantangan di negara kita? Ya. Kalau menurut saya terkait tindak pidana khusus ini yang paling sulit ditangani di negara kita ialah terkait korupsi. Kenapa? Karena yang melakukan tindak pidana korupsi ini ialah orang-orang yang memiliki kewenangan, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap sistem di negara kita yang secara tidak langsung Indonesia, di mana banyak kasus korupsi per hari ini tuh tidak ditangani dengan secara sistematis karena penegak hukumnya terkait misal KPK atau lembaga-lembaga lainnya yang berkontribusi dalam penegakan tipikor ini itu juga bisa terlibat dalam hal tindak pidana korupsi ini. Seperti itu. Oke, kalau menurut Hafiz bahwa salah satu tindak pidana khusus yang menjadi tantangan di negara kita itu adalah korupsi. Nah, dari pernyataan saudara Hafiz, Ibu sangat sepakat. Jadi dari semua tindak pidana khusus yang paling krusial dan yang paling berdampak sangat besar adalah dan yang paling besar tantangannya adalah salah satunya tindak pidana khusus selain narkoba ya. Korupsi, tindak pidana korupsi selain narkoba. Tapi Ibu sepakat sama Hafiz bahwa korupsi itu yang paling besar tantangannya. Kenapa? Tadi ada kata kuncinya. Yang melakukan korupsi adalah pejabat. Ya. Nah, kalian tahu kan bagaimana menegakkan hukum kepada orang yang mempunyai power itu kan agak sulit. Itu dia. Itu salah satu tantangan yang menjadi PR teman-teman yang ada di Fakultas Hukum ini yang akan menjadi calon sarjana hukum dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Oke.
Cukup? Cukup ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita kurang lebih 1 jam, 1 jam lebih sudah berada di ruang kelas ini. Mungkin untuk tatap muka pertama ini kita cukupkan hari ini, dan kita sampai ketemu di tatap muka berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam ruang kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah tindak pidana khusus pada program studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.